Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan desa. Kali ini saya coba akan membuat tutorial tentang administrasi surat menyurat di desa. Ini bisa membantu kawan-kawan dalam pengerjaan dokumen surat menyurat baik oleh Bapak Sekdes maupun staf atau kasih dan kawin. Biasanya di desa banyak surat-surat yang sifatnya khusus, artinya surat-surat itu sama isinya, hanya nanti nama-nama orangnya berbeda, formnya sama, maksudnya isinya nanti yang berbeda. Contoh surat keterangan tidak mampu, atau surat pengantar izin keramaian, atau surat-surat yang lain yang sifatnya dia sejenis. Ini bisa kita buat menggunakan satu format saja, tapi nanti isiannya bisa berubah-ubah. Tidak seperti biasaannya kita membuat surat ini, kita copy, kita paste, kita rubah. Kelemahannya kadang-kadang kita lupa. Ada beberapa item yang tidak sempat atau lupa dirubah. Sudah di print ternyata salah. Nah, di sini saya coba akan buatkan tutorialnya bagaimana surat ini halamannya cuma satu tapi bisa memuat banyak isi, sehingga keuntungannya kita tidak copy paste, lalu kita secara elektronik kita juga mempunyai register surat itu sendiri. Ini saya ambil contoh surat keterangan tidak mampu. Langsung saja, pertama kita siapkan form suratnya ini kan kawan. Suratnya ini kita buat dulu form bakunya seperti apa, artinya hal-hal yang tidak ganti ini seperti apa. Berarti yang ganti kan nomor ini ganti-ganti. Kalau ini desa ini manual saja, nama desanya adalah Jaya Abadi. Ini contoh saja kawan-kawan ya. Desanya Jaya Abadi. Terus ini juga Jaya Abadi. Sini biasanya nama desa, terus koma, terus nanti di sini adalah tanggal surat. Nah, tanggal surat ini nanti berubah-ubah. Nama kepala desanya misalkan Raden. Kalau ini kan nggak berubah nama kadesnya kan kawan ya. Nah, sekarang hal-hal yang harus berubah mengikuti nomor register, kita buatkan file tersendiri. Kali ini saya akan membuatnya menggunakan dua aplikasi. Yang satu ini formnya pakai Microsoft Word, nanti registernya kita menggunakan Microsoft Excel. Sebetulnya form ini juga bisa juga kawan-kawan buatnya dari Excel. Kita pakai, kalau dari Excel kita harus menggunakan rumus pembacaan tabel seperti BKP otomatis yang saya buat kemarin. Nah, sekarang saya coba pakai Microsoft Word biar kawan-kawan lebih paham, lebih tahu lah bahwa bagaimana mudahnya menggunakan Word, kelemahannya menggunakan Excel seperti apa. Jadi kita harus paham pekerjaan yang mana yang harus pakai Word dan pekerjaan mana yang harus pakai Excel. Langsung saja, ini formnya sudah jadi. Sekarang kita membuat file lagi yang Excel. Nah, ini sudah saya siapkan kan supaya cepat. Ini harus kita simpan. Ini saya simpan dengan nama register surat keterangan tidak mampu. Ini nomor urut registernya. Terus ini yang perlu kita buat, yang pertama adalah nomor surat. Ini harus ada. Yang kedua nama, sesuai kebutuhan sini kan kawan ya. Nama, terus tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan ada di sini sebagai apa. Lalu alamat, NIK-nya berapa, penghasilannya berapa, lalu tanggal surat. Nah, apabila masih ada yang kurang, kawan-kawan bisa tambahkan. Ini contoh saja. Nah, sekarang kita isi ini kan kawan ya. Misalkan nomor 1, nomor suratnya misalkan diawali, misalkan ini 140 garis miring 001 garis miring misalkan kode desa 04.20017 garis miring misalkan kode kabupaten apa, terus misalkan tahun 2020. Nah, nomor ini supaya otomatis, makanya otomatis mengikuti nomor urut ini.
kawan-kawan bisa menggunakan tambahin selipin dan seperti yang kemarin. Jadi ini sama dengan ini kita tutup petik yang satu, ini kita hapus saja. Nanti kita ngambil dari sel sini, tutup petik. Berarti ini karakter dari petik dan apa? Dan ini, terus dan lagi, tambah dan lagi, dan karakter selanjutnya. Nah, ini kan kawannya. Ini sudah jadi. Ini kalau kita copy, maka nomor surat itu akan otomatis ngikutin nomor urut registernya. Nah, seperti ini kan kawan. Udah ya? Oke. Nomor suratnya. Terus sekarang kita coba namanya misalkan adalah Sarijan, tempat tanggal lahir misalkan Jawa Tengah, misalkan tanggal 22 Januari 1966, agamanya Islam, pekerjaannya buruh kita aja kan ya, perkebunan. Alamatnya ini adalah kita tulis RK atau RT RW 0309. Desanya kan kawan, Desa Jaya Abadi, kecamatan apa gitu kawan ya. Nicknya ini harus diisi. Ini saya isi ngawur aja kan kawan ya. Kawan harusnya ngisinya kalau tembus seperti ini, awali dengan tanda kutip 1, dia terbaca menjadi teks kawan ya. Penghasilannya misalkan 1.500.000. Terus tanggal suratnya misalkan buat tanggal sekarang, tanggal 11. Ini supaya terbaca teks, awali titik kutip 1, tanggal 11 Juni 2020. Ini kan ya. Lalu yang keduanya misalkan saya copy aja, kita buat sampai 2 titik. Misalkan Juminto, lalu Poniran, lalu Bonari. Ini kita rubah-rubah saja. Ini Jawa Tengah namanya, cantik. Ini misalkan kita rubah, misalkan Sukowarno. Ngarang saja kan kawannya. Misalkan sebenarnya adalah ini buruh swasta, ini buruh tani, ini misalkan adalah pemulung. Ini contoh saja kawan-kawan ya, jadi tidak harus, yang penting ada isinya. Sebagai contoh kita bisa membedakan berubah apa tidak. Penghasilannya misalkan 2.250.000, misalkan 1.400.000, misalkan 800 saja kawan. Tanggal 12, ini buatnya tanggal
13 sesuai tanggal supaya registernya ya. Oke, kita contohkan 4 dulu kan kawan ya. Kalau sudah, ini sudah selesai, ini kita simpan ya kawan-kawan, isian ini kita simpan. Nah, otomatis keuntungannya kawan-kawan di desa, kita punya register suratnya bahwa surat ini tanggal sekian tentang apa. Nah, kalau ada yang kurang bisa kawan tambah isiannya. Ini kita simpan lalu kita tutup. Ini sudah kita simpan, kita tutup dan kita kembali ke sini kan kawan. Nah, bagaimana sekarang memasukkannya ini? Kita menggunakan menu mailing ya kan kawan ya. Di menu mailing ini kita pilih yang ini kan kawan ya, select recipient ini kita klik, kita pilih yang use existing list, ini yang nomor 2 ini ya kawan ya. Ini pokoknya kita klik, jadi artinya kita memilih filenya tadi saya simpan di dokumen adalah register. Nah ini klik open kawan-kawan. Oke, lalu tadi kan di area ini sudah, dan ini sudah langsung milih ya, biasanya ini set berapa gitu. Oke ya, kalau sudah sekarang kita masukkan ke sini pakai ini kan kawan ya, insert merge file. Apa yang dimasukkan? Nah, rencana anggaran biaya. Kalau kita cek kita masuk lagi ke dokumen tadi, register SKTM. Oh ini yang ini harus, karena ini sudah terbuka, ini kita tutup dulu kawan-kawan ya, ini cancel. Kita buka ini tadi file yang sudah saya buat. Nah ini kita naikkan ke atas saja kan kawan isinya ya, register SKTM. Kita tutup, lalu kita buka lagi yang formnya tadi, yaitu form contoh. Nah ini kita no aja. Kita ulangi lagi dari mailing yang ini kan kawan ya, lalu kita pilih register. Register ini kan kawan, ini kita close dulu register SKTM, kita klik open set 1. Nah ini sudah set 1. Oke, tadi error kan kawan. Sekarang kita masukkan yang pertama adalah nomor surat, kita biarin dulu seperti ini, lalu kita spasi. Yang kedua adalah nama, kita spasi. Yang kedua berikutnya tempat tanggal lahir, lalu agama, alamat, memasukkan alamat. Di sini nick itu dihapus, di blok, masukkan nick. Terus ini sebagai pekerjaan kan kawan ya, ini pekerjaannya masukkan, lalu penghasilannya, penghasilan masukkan, yang terakhir tanggal surat. Nah, tanggal surat udah selesaikan kawan. Sekarang ini supaya muncul, nanti kita klik ini kan kawan ya, tombol ini kan ya, kita klik sekali aja. Nah muncul kan kawan ya ini. Nah, jadi ketika kita ketik kita nomor berapa kawan-kawan, tinggal ini pilih, ini kan nomor 1, nomor 2 kita klik. Nah nomor 2, nomor 3 kita klik, nomor 3, nomor 4
kita klik nomor 4. Nah, jadi itu kawan-kawan. Jadi kita tidak perlu copy paste, harus merubah sehingga kita kadang-kadang lupa ada yang tidak berubah. Kalau pakai ini, yang penting kita mengentrikan dalam register suratnya sudah pas, insya Allah di sini tidak salah. Kalau salah berarti kita ngeditnya, ini ditutup dulu, kita ngedit lagi melalui register suratnya. Jadi itu kawan-kawan, video tutorial kali ini tentang bagaimana membuat surat. Pokoknya jenis surat apa aja yang dia sifatnya satu jenis bisa dibuat seperti ini kawan-kawan ya. Dikarenakan tidak perlu copy paste apa saja. Tapi kalau soalnya sifatnya umum, dia berubah-ubah dan nggak ada bentuk bakunya, kita terpaksa kita ngetiknya harus manual. Semuanya dimanualkan. Kalau ini bisa diotomatisasi menggunakan 2 file, Word, Excel, atau bisa juga pakai Word saja, bisa juga pakai Excel saja. Tapi saya lebih mudah menggunakan 2 aplikasi, bisa kita gabungkan. Kalau pakai Word saja kita kesulitan dalam menginput datanya. Kalau pakai Excel saja kita kesulitan membuat format suratnya. Jadi sementara itu kawan-kawan, semoga bermanfaat. Kalau ada saran kritik silahkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya buat kawan-kawan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.